Boleh ono. Boleh balik kampung. Boleh ono ijazahnya enggak jelas. Boleh ono. Hadirin dan hadirat sekalian, kata guru saya, hikmah Isra Mi'raj itu luar biasa banyaknya. Di antaranya hikmah yang pertama Isra Mi'raj, Allah Ta'ala tunjukkan kepada hambanya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa menjalankan hambanya Sayyidina wa Maulana Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik dari Masjidil Aqsa sampai dengan langit ketujuh, sampai ke Rabbul Aqdar. Itu semua karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran Surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Ta'ala. Jadi kalimatnya Pak, Maha suci. Jadi kalau kalimat Maha suci di sini bukan berarti Tuhan itu najis. Maknanya di sini kalau kita belajar nahwu, ini subhana adalah maf'ul mahdzuf yang takdirnya dibuang, yusabbihu subhana. Maha suci Allah Ta'ala artinya terlepas dari ketergantungan makhluknya. Allah Maha suci asra. Allah Ta'ala asra. Apa asra? Dialah yang menjalankan di abdi hambanya Nabi Muhammad. Jadi Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi adalah kemauan Allah. Kalau Allah mau pasti terjadi, Pak. Betul nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, apabila Allah Ta'ala berkehendak kun, jadi niscaya jadi. Jadi Isra Mi'raj ini adalah kekuasaannya Allah Ta'ala yang tidak bisa kita ukur dengan otak akal kita, Pak. Makanya orang kalau mengukur Isra Mi'raj dengan otak dan akal gak bakal ketemu. Kenapa? Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, mana mungkin akal kita terima. Tetapi Isra dan Mi'raj hanya bisa diterima dengan iman. Karena Allah Maha Kuasa bisa saja menjalankan Nabi Muhammad lebih cepat dari waktu ditentukan. Makanya kita di sini diajarkan oleh Rasul dengan Isra Mi'raj, ditanamkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Gagah, Allah Maha Mampu dan bisa segala-galanya. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad ini asra, jalan, Pak, dijalankan oleh Allah. Beda jalan dengan dijalanin. Kalau jalan kemauan kita sendiri, tapi kalau kita diberjalankan berarti bukan kemauan kita, ada yang gerakan kita. Tuh, makanya Isra Mi'raj kita terima dengan iman. Mudah-mudahan iman kita kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana perjalanan itu? Dari masjid ke masjid. Tadi kami sudah sampai. Dari masjid ke masjid, lailan. Perjalanan di waktu malam. Ulama tafsir mengatakan ba'dul lail, sebagian malam. Ada yang mengatakan hanya 3 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Nabi katakan la tasuddur rihala illa bi salasati masajidah. Jangan melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid. Bapak Ibu sekalian, jangan melakukan perjalanan yang lebih mulia kata Nabi kecuali perjalanan di 3 masjid. Masjid apa itu? Yang pertama kita dianjurkan melaksanakan perjalanan di Masjidil Haram. Apa itu? Melaksanakan ibadah umrah dan haji. Yang kedua, dianjurkan kita melaksanakan perjalanan ke Masjid Nabawi. Kenapa Nabawi? Nabawi di situ adalah kotak yang suci. Kemudian yang ketiga, dianjurkan kita melakukan perjalanan di Masjid Baitul Maqdis. Di mana itu? Di Palestina, Pak. Nanti di akhir zaman, Pak, ketika nanti Dajjal muncul, Dajjal, Pak, Dajjal itu adalah makhluknya Allah Ta'ala yang besar. Dia punya kekuasaan luar biasa. Orang dia bilang mati, mati. Orang bilang hidup, hidup. Nanti makanya di akhir zaman mudah-mudahan kita ketemu Dajjal. Karena orang ketemu Dajjal kemana berat, Pak, ya. Ini Dajjal akan masuk di mana kota semua sedunia, kecuali 3 kota Dajjal yang nggak bisa masuk, Pak. Pertama, Dajjal nggak bisa masuk
para malaikatnya Allah Ta'ala, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke kota Makkah karena Allah melihatkan Ka'bah Baitullahil Haram. Yang kedua, Dajjal nggak bisa masuk di mana? Di kota Madinatul Munawwarah. Kenapa Dajjal nggak bisa masuk di Madinah? Karena di sana tertanam jasadnya yang mulia, Sayyidil Wujud, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah muliakan Rasulullah. Setiap jengkal kota Madinah pasti nanti dijaga oleh para malaikat yang tidak akan bisa masuk Dajjal. Yang ketiga, Dajjal tidak bisa masuk di kota Baitul Maqdis, di Palestina yang sekarang direbut saudara sekalian. Mudah-mudahan mari ini kota yang suci, karena di kota Palestina ini 124.000 nabi, 313 rasul yang lahir di kota Palestina itu 1.560 nabi, Pak. Jadi yang lahir di kota Palestina itu jumlah nabi 124.000 nabi, 313 rasul. Yang lahir di kota Palestina 1.605 nabi. Makanya Palestina ini adalah kota sejarah besar karena pernah menjadi kiblat umat Islam. Sehingga pada waktu Rasulullah SAW zuhur ada perintah yang tadinya menghadap ke Masjidil Baitul Maqdis, Allah sampaikan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Habibuna Muhammad, puterlah wajahmu yang tadinya ke Baitul Maqdis pindah ke mana? Ke Masjidil Haram, menjadi kiblat umat Islam sampai akhir zaman. Saudara sekalian, peringatan Isra Mi'raj ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah hanya kepada manusia pilihan, baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dan tidak pernah terjadi ada nabi, tidak ada yang melaksanakan Isra Mi'raj kecuali junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Yang pertama, bahwa Allah tunjukkan kebesarannya terhadap makhluknya. Yang kedua, Isra Mi'raj bi'abdihi, dengan hambanya. Siapa hamba yang maksud? Yang dimaksud adalah junjungan Nabi kita Muhammad. Bahwa dengan Isra Mi'raj Allah berikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dibanding dari para nabi-nabi yang lain. Makanya belum pernah kita dengar nabi yang lain Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman, enggak ada, Bu. Yang hanya bisa melaksanakan Isra Mi'raj karena perintah Allah Ta'ala adalah junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ketiga, kata guru saya, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah sebuah iktibar, pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Ketika Rasul naik dari kota Baitul Maqdis ke langit kedua, pertama Nabi melihat, Pak, di tengah jalan ada orang petani yang sedang menanam padi. Padi begitu disebar, kemudian tumbuh, kemudian itu besar, langsung berbuah, langsung dipanen. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Jibril alaihissalam, contoh apakah ini? Orang begitu habis disebar, nanam, langsung tinggi, berbuah, langsung bisa dipanen. Apa kata Sayyidina Jibril alaihissalam? Ini contoh umatmu yang di dunia rajin sedekah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan acara Isra Mi'raj harta kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yuk, kata Habib tadi, masih banyak kekurangan masjid, Pak, ya. Kita bantu bersama-sama kepada masjid dengan harta kita. Kenapa? Harta kita itu, Bapak, nanti di akhirat ditanya depan dan belakang. Hati-hati itu, ya. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya'. Tidak bisa bergeser tumit nanti di akhirat seseorang sehingga dia dimintakan tanggung jawab 4 hal. Yang pertama ditanya an umri bima abna. Umurmu kau habiskan untuk apa? Yang kedua wa an jasadi bima abla. Tentang jasadmu kau habiskan untuk apa? Yang ketiga wa bima ilmi bima amila bih. Tentang ilmu, apakah ilmu kau amalkan atau tidak? Yang paling berat ibu sekalian harta kita. Min aina intasaba wa bima anfaqa. Dapatnya dari mana, kita gunakan untuk jalan kemana. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan acara peringatan Maulid
Ayo kita bantu pembangunan masjid, kepentingan masjid untuk kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan punya sifat pikir medit dikorek. Pak, Ibu, sebelum matahari keluar di sebelah timur, Allah Ta'ala perintahkan dua malaikat berdoa. Bu, nih sebelum matahari keluar, Allah perintahkan dua malaikat berdoa. Yang pertama, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talaba. Ya Allah, itu orang yang sering kasih sedekah jariah untuk masjid, untuk majlis taklim, yatim piatu, orang tidak mampu pembangunan yang lain, bantu ulama berjuang. Ya Allah, rezekinya ganti yang berlipat ganda, berikan keberkahan manfaat dunia dan akhirat. Amin. Yang satu malaikat berdoa apa sekalian? Allahumma a'ti mumsikan talaba. Ya Allah, itu orang yang pelit, yang kikir, yang medit, yang korek, apalagi botilan, apalagi betul macam-macam tuh ya. Orang yang pelit, yang kikir, kata malaikat hartanya kurusin, habisin, gak ada berkahnya. Nih Pak, cerita dulu ada orang pelit bu, orang kikir. Begitu pagi-pagi dia nyeduh kopi, kopinya kopi ngambang, kopi aur. Begitu habis seduh kopi disaring, begitu saring ampasnya dijemur di genteng. Begitu siang kopi diambil lagi diseduh. Begitu malam pengen kopi disaring lagi diseduh, ampasnya dijemur lagi. Itu ampas kopi udah 2 hari dijemurin mulu tuh. Orang pelit tuh Pak. Begitu 2 hari ampas kopi dijemur, dilihat mau burung darah, burung merpati, bukan main di makhluk. Pelit luar biasa. Kopi 2 hari masih dijemur aja, masih diseduh aja. Akhirnya begitu dia lagi jemur kopi, diberakin mau burung darah, diberakin mau burung merpati. Begitu dia kopi diangkat Pak jam 2 diseduh. Begitu dia seduh matanya melotot. Hah? Ini kok baunya beda? Biasanya kopi baunya harum gurih, tapi ini kopi baunya pangit mesengit. Apa kata burung darah? Lu makan tai betul. Tuh gara-gara orang pelit bu. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang pelit. Amin. Dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi diajak jalan-jalan lesiran sama Jibril alaihissalam. Pertama Nabi berangkat Pak ke neraka. Rasulullah berangkat ke neraka. Itu neraka, begitu Nabi masuk neraka padam. Nabi sedih Pak begitu lihat neraka. Faraitu ahla minan nisa. Kata Nabi, ini kok neraka isinya perempuan dulu. Jibril, ini kok isinya perempuan dulu? Kan perempuan sholat, iya. Sembahyang rajin bener, puasanya rajin bener, apalagi ngajinya bener. Kenapa neraka banyak? Emang gak ada orang laki ya Jibril? Wah, laki juga banyak juga di sono. Kata Jibril. Jibril penasaran, Nabi berkata, ya Jibril, siapa di antara umatku ini perempuan banyak wakil neraka? Yang pertama kata Jibril, umatmu itu ya Muhammad, yang sedang digantung sana rambutnya, itu orang yang kemana-mana gak pakai kerudung. Bu, hati-hati, pakai kerudung. Ini orang sekarang kadang-kadang pakai kerudung, anak-anak kita malu, betul gak? Biasakan anak-anak kita berhijab. Karena orang yang tidak berhijab pakai kerudung, Allah masukkan dalam neraka, digantung di tengah-tengah neraka. Ditanya lagi, ya Jibril, siapa lagi paling banyak perempuan ini? Ini yang paling banyak, ya Muhammad, orang yang pada kualat sama laki. Ini perempuan ngajinya rajin, sembahyang rajin, puasanya rajin, berantemnya laki rajin juga. Oh begitu? Oh iya. Siapa itu Jibril? Umat tuh orang pondok-pondok. Allah, ngajinya rajin, sholatnya rajin, melaki berdoa melaki. Melaki curiga aja curiga. Betul gak Pak? Bukan orang sini, orang sono. Ya Allah, ya. Ya kenapa? Karena kebanyakan kita kadang-kadang kurang bersyukur kepada Allah, kurang berterima kasih sama suami. Kalau dibagi duit banyak, baru ngomongnya alhamdulillah bang, abang yang ganteng, abang suami ayam yang tidak ada taruh bandingannya. Begitu lakinya seminggu
bisa jadi hancur karena perempuan, bisa maju karena perempuan, betul nggak? Saya cerita dikit nih Pak, di zaman Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Kenal di mana Nabi Musa? Kenal Nabi Musa zaman dulu. Di zaman Nabi Musa Pak, ada seorang ulama besar, namanya Ibnu Rwandi. Namanya Ibnu Rwandi. Namanya Zubair Ibnu Rwandi. Beliau Pak itu ngajar muridnya 10.000. Orang kalau murid 10.000, kalau berapa ya Pak? Itu kalau dia malam minggu dia punya majelis taklim, kali teman-temannya itu 9. Tapi dia punya murid banyak Pak. Beliau kalau ngajar dengan kehebatan ilmunya dia terbang pakai sajadah Pak. Tapi Allah cabut di hati muridnya, begitu habis majelis nggak pernah ada yang bayaran. Ya Allah, kadang-kadang kan kita kalau ngajar, ya Allah, ya kalau ngajar, kalau ibu-ibu biasanya beli saling banyak-banyak Pak. Ibu-ibu kalau ngaji mah baik-baik. Benar kata Abi tadi, kalau ibu-ibu kalau kantongnya ada apa? Ada tanggukan, ada saweran, itu mau semua dikasih. Nah kalau bapak-bapak ngaji kadang-kadang ngaji biasanya malam minggu, mengajar kitab ya, yang datang cuma 10 orang. Ya Allah, 2.000. Berapa duit baru baluran? 10 orang, mana bini 2? Ya kalau bini gue 2, pulang bingung, gua agak ambil kalau punya cabai, gua ambil cuma 20.000. Emang dasar murid yang punya otak gitu udah. Ibnu Rwandi Pak, begitu pulang ngajar nggak dapat duit Pak. Dia kalau pulang ngajar buka jubah, dia ke pasar ambil sisa makanan, sisa roti, sisa buah-buahan, dibawa pulang bakal ngasih anaknya Pak. Ya Allah, ulama dikasih tujuan begitu besar. Sehari, 2 hari istrinya sabar, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bini kagak dibagi-bagi duit. Kira-kira bini ngambek Pak? Oh, ibu kalau dibagi duit 3 minggu ngambek kayak kira-kira. Lagi 3 tahun. Ya Allah Pak, bener gue sabar, sehari 2 hari, lama-lama gue coba palanya pegang sama dia. Ya Allah Pak, akhirnya istrinya Ibnu Rwandi tulis sekalian, bagaimana ya Bang cara hidup biar kita jadi orang enak. Akhirnya di kerajaan Fir'aun ada pengumuman, apa siapa saja yang bisa jumpai Nabi Musa dia mati, nggak jalan dakwahnya akan diberikan hadiah 7 nampan emas. Masya Allah Pak, itu emas 7 nampan. Ibu emas gelang itu luar biasa. Karena ada ibu kalau ngaji kadang-kadang gelangnya disuruh kemari. Ya, kalau menunjuk temannya, itu, bajunya ditarik dikit. Mila kesini loh. Maksudnya menunjuk itu gelangnya banyak. Makanya pulang ngaji baru berangkat ibu. Ya, kalau pakai kalungan orang-orang paling gede 10 gram. Dia pakai kalungan 50 gram. Gandulannya 2 kintal. Makanya jalannya begini. Lu kemana itu? Kalau naik gandul. Ini harganya 7 nampan emas Pak. Pertama Nabi apa? Ibnu Rwandi mengatakan jangan, kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Apa kata istrinya? Ya Bang, begini aja Bang, kalau abang yang ngambil hadiah itu mendingan kita bisa aja Bang. Kali saya besok dapat duda di Pondok Ungu, dari mana Bang? Ya, bininya ngomong gitu. Akhirnya jangan, kita banyak punya anak, sabar, Allah sedang uji kita. Asyadun nasi balaan al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal, halumah jawa ila yaumil qiyamah. Yang paling berat ujian hidup itu para nabi-nabi, para rasul, para wali, para ulama-ulama. Sehari dia tertarik, 2 hari bininya ada yang bisa Pak. Akhirnya Ibnu Rwandi bilang, waduh, kalau begitu bahaya juga anak saya. Akhirnya dia mau terima tawaran dari kerajaan Fir'aun untuk jumpai Nabi Musa alaihissalam. Daftar Ibnu Rwandi Pak kerajaan apa? Fir'aun. Kira mana Fir'aun? Begitu sampai kerajaan, apa kamu? Hai Raja Fir'aun, saya mendaftarkan diri untuk jadi salah satu ya untuk jumpai Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tulisina. Oh, kapan? Besok hari Jumat. Gak ada Pak. Dikawal itu Ibnu Rwandi
Pak, lau sabara ibnu Randi sa'atan lakana khairan min Musa alaihissalam. Kalau ibnu Randi sabar 1 jam, itu hari Jumat Pak, udah naik ke bukit, ditunggu 1 jam. Lau sabara sa'atan, lau ibnu Randi sabara sa'atan lakana khairan min Musa. Lau sabara, jika ibnu Randi sabar 1 jam, ujian yang diberikan oleh Allah, maka ibnu Randi derajatnya hampir lebih mulia dari Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangin Pak, dia punya ilmu, dia punya kekuasaan luar biasa. Ibnu Randi tergoda sama dunia. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara bini, gara-gara istri Pak. Berdoa ibnu Randi, Allah mut Musa alaihissalam wa ahlikhu Musa bin Imran alaihissalam. Ya Allah, hancurkan Musa, binasakan Musa. Allah perintahkan, hai Israel, cabut. Itu ibnu Randi, ruhnya dicabut Pak. Dia punya ruh dicabut, lidahnya sampai sedada. La haula wala quwata illa billah. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita ujian, diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Maka muncul hadis kursi, lau sabara ibnu Randi sa'atan lakana khairan Musa alaihissalam. Kalau seandainya ibnu Randi sabar 1 jam, maka dia lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kita yang punya guru biar pada sayang sama guru, ya. Kalau ngaji salin bantu guru lagi susah. Jangan kadang-kadang kita ketemu guru, kenal guru, apalagi ada kebutuhannya doang. Betul gak? Di kampung saya begitu tuh. Ada orang kadang-kadang ngajar ke kampung-kampung, guru saya ngajar. Kalau saya nyawa bagus, saya baca Syekh Muhammad Saman 5 kali balik. Begitu naik panen Pak, panennya bagus, saya dipanggil guru. Alhamdulillah panen naik 2 ton, 5 ton, 10 ton. Saya baca Muhammad Saman, baca Syekh Muhammad Saman. Itu kan baca manakib riwayat beliau, betul gak? Pak, baca sekali aja mulut kita mengurung, apalagi 5 kali baca baru rakyat. Nah saya ngajak teman, Ustaz, Anda diundang nih baca Syekh Muhammad Saman. Ayo kita baca berdua. Kita hitung, betul gak? Nah sekali balik 50.000, 2 kali balik, akan 250. Ya, begitu sukses Syekh Muhammad Saman, kita buka di jalanan, dia gocap, kita gocap. Itu dibikin Ustaz, dia cepat mati itu Pak. Anak kiai boleh ada kebutuhannya doang. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan melalui majelis Ramadan ini kita dipanjangkan umur kita, diberikan sehat walafiat. Allah mudahkan urusan kita. Kita doakan segenap panitia buat acara ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala. Wabil khusus kepada orang tua kita, Bapak Insinyur Haji Agus Salim dan keluarganya, selalu diberikan keberkahan, kekuatan Allah Ta'ala. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian pribadi saya enggak makan karena ada dinas acara khatib di Dinas Perhubungan Jakarta Utara Bu. Jadi mudah-mudahan di sini dapat amplop, di sana dapat amplop. Panggil bininya juga Pak. Kalau amplopnya atuh enggak kebagian atuh. Makanya Ustaz jangan coba-coba yang punya bini 2. Lo kalau nggak bisa palon bisa keak. Ya cukup aja nih. Gue jadi bukti firman Allah begitu ya. Makanya jangan coba-coba punya bini 2. Jago paloran. Ya. Duit bisa kuasain waktu, kadang-kadang kita kayak kambing. Di sini panggil, di sini panggil, di sini kurang menit. Makanya gue kalau acara cuma 1 gue bingung. Kalau acara 2 mendingan, amplopnya 2, geseknya 2, parselnya 2. Mohon maaf Bapak Haji, ya, saya nggak makan lagi. Insyaallah Habib Banan Jamal doanya ya. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyuna min qabli. La
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفر بها من جميع الذنوب والشيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنقذنا والمسلمين من الشقاوة إلى شهادته ومن النار إلى جنته ومن العذاب إلى رحمته ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الشر إلى الخير ومن البدعة إلى السنة ومن السقام إلى الصحة ومن العسر إلى اليسر. اللهم أعن على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى ذلك بذلك المفضل إلى رضاك ونرجع إلى جناتك المصروف بذلك بالأداء إلى وجهك الكريم. اللهم بارك واسعاتنا. اللهم بارك أولادنا. اللهم بارك عمرنا وأمورنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالواد الإيمان والإسلام والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيد البرية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون